Bu, aku mau beli es yang rasa strawberry ya, satu. Es batunya yang banyak. Ada nanti kak. Ada yang mana? Apa kak? Kan dari yang coklat sudah nampak. Kamu jajan apa? Aku beli es, beli permen, dan Yupi. Jangan sering-sering dong, ibu takut liatnya. Gak apa-apa Bu, aku kan haus. Ya udah, tapi jangan sering-sering ya, sewaktu aja. Akunya kan haus Bu, kalau aku minum air putih, hausnya gak bakal hilang. Ibu takut kamu kena diabetes, soalnya kayak kamu juga kena diabetes gara-gara sering minum manis. Gak akan Bu, aku kan anak ibu, bukan anak kakek. Ya udah. Kemarin saya ada ngeliat orang, kayaknya seumuran gitu deh sama kita. Nah, saya lihat tuh dia tuh sering banget makan makanan manis, terus minum minuman yang berwarna gitu tahu. Wah, bahaya banget tuh bisa kena diabetes. Mungkin itu minuman bukan buat dia kali. Emang kamu sering lihat dia beli minuman kayak gitu? Iya, sering banget. Dia tuh beli minuman kayak gitu tuh. Soalnya dia tuh tetangga kos saya. Orang tuanya gimana tuh? Orang tuanya sih suka ngingetin ya buat nggak berlebihan minum minuman kayak gitu. Tapi kayaknya dia nggak ngegubris perkataan orang tuanya deh. Duh, bahaya banget ya. Hari ini kita jadikan ke puskesmas buat minta data penyakit masyarakat yang ada di sini. Iya, aku jadi kepikiran nih, gimana kalau tugas kita ngambilnya tentang diabetes mellitus. Iya, tapi kita juga harus cari tahu dulu nih, terus ngeobservasi masyarakat di sini tuh kayak gimana sih. Terus nanti kita juga ngelihat data dari puskesmasnya gimana. Betul, itu setuju aku. Kayaknya dia juga lagi rame banget di berita. Terus isu tentang kesehatan diabetes mellitus juga kayaknya sampai sekarang masih jadi permasalahan. Yaudah yuk, kita ke puskesmas aja langsung. Ya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Ibu, punten. Kami mahasiswa keperawatan dari Utirta. Iya Neng, silakan duduk Neng. Ya, makasih banyak, Ibu. Iya, duduk ya Neng. Duduk Neng. Punten Ibu, kami mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa S1 keperawatan Utirta izin meminta waktu Ibu sebentar untuk bertanya-tanya dan berdiskusi dengan Ibu tentang masalah kesehatan yang ada di kampus ini, Bu. Iya Neng, jadi masalah kesehatan yang ada di kampung ini kebanyakannya itu diabetes mellitus Neng. Soalnya masyarakat sini tuh nggak tahu apa itu diabetes mellitus, jadi kurang informasi. Maaf Ibu, sebelumnya izin bertanya, apakah dari pihak puskesmasnya tuh udah pernah belum sih Bu ngasih edukasi kesehatan mengenai diabetes mellitus? Oh iya itu Neng, pihak puskesmas belum sempat ngasih edukasi atau promosi kesehatan ke masyarakat. Soalnya kan kemarin lagi marak tuh demam berdarah sama COVID-19 ya. Jadi hal itu dulu yang harus kita utamain dari pihak puskesmas. Biasanya keluhan masyarakat yang datang ke sini dengan keluhan diabetes mellitus itu seperti apa ya Bu ya? Jadi yang datang dengan keluhan diabetes mellitus itu Neng, biasanya dia punya luka, lukanya tuh nggak sembuh-sembuh, lukanya tuh nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 bulan Neng. Terus dia juga datang dengan keluhan dia sering merasa haus, dia juga sering buang air kecil gitu Neng. Baik Ibu, terima kasih Bu atas informasinya. Iya Neng, sama-sama. Oh iya Neng, jadi masyarakat di sini itu punya kebiasaan dia tuh selalu makan atau minum yang manis-manis dan berwarna. Jadi hal itu tuh yang mungkin bisa menyebabkan diabetes mellitus tersebut dan bisa menyebabkan riwayat kepada anak-anak dan pada remaja juga gitu Neng. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas informasinya. Mungkin nanti kita bisa bantu observasi sama nanti kita izin ya Bu untuk memberikan edukasi kesehatan di masyarakat. Iya Neng, terima kasih banyak Neng atas bantuannya. Baik Ibu, kalau begitu kami izin pamit ya Bu ya. Iya Neng. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Makasih, Bu. Bu. Iya. Assalamualaikum ya Bu ya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Neng. Permisi Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang.
gula darah puasa. Nah, gula darah sewaktu itu merupakan pemeriksaan yang bisa dilakukan kapan saja. Nah, hal ini tuh karena pemeriksaan tersebut tuh bertujuan untuk mendeteksi kadar gula darah harian dalam kondisi perut kenyang atau tidak sedang berpuasa. Nah, sebaliknya kalau gula darah puasa itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah tidak makan atau minum selama 8 sampai 12 jam kayak gitu. Nah, gula darah sewaktu itu nilai normal itu kurang dari 200 mg per desiliter. Kalau gula darah puasa itu nilai normal itu kurang dari 126 mg per desiliter. Kayak gitu ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, kalau misalnya bapak dan ibu juga punya faktor genetik dan lingkungan yang kurang baik, itu juga berperan dalam memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2 kayak gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini ada gejala dari diabetes mellitus. Ada yang tahu nggak nih gejalanya itu apa aja? Belum. Ya. Nah, gejala dari diabetes mellitus itu adalah sering kencing, terutama pada saat malam hari ya, bapak-bapak ibu. Lalu selanjutnya ada mudah lapar, juga mudah haus. Nah, selanjutnya ada berat badan itu menurun dengan cepat tanpa adanya penyebab yang jelas seperti itu. Nah, terus penglihatan juga menjadi kabur, terus menjadi cepat lelah, dan luka juga, jika ada luka itu lama sembuhnya gitu. Nah, terus terjadi pada pria itu tidak dapat menerima rangsangan seksual seperti itu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ada nih cara untuk mencegah diabetes. Yang pertama harus makan makanan yang sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini suka makan sayur dan buah-buahan nggak? Ya. Harus ditingkatkan ya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk makan sayur dan buah-buahannya. Terus harus menjaga berat badan yang ideal. Berat badan bapak dan ibu tidak boleh terlalu kelebihan, juga tidak boleh kurang ya. Jadi harus ideal berat badannya. Terus harus mengontrol makanan. Untuk mencegah diabetes ini harus mengurangi makan makanan yang mengandung banyak gula. Nih, biasanya ibu-ibu yang suka masak gulanya jangan banyak-banyak ya ibu-ibu. Terus juga jangan makan makanan yang cepat saji seperti itu. Jangan banyak minum minuman yang banyak gula juga ya bapak ibu. Terus bapak ibu juga harus melakukan aktivitas fisik. Misalnya setiap hari bapak-bapak dan ibu-ibu olahraga secara rutin. Misalnya pagi-pagi ataupun sore-sore, jangan terlalu jauh-jauh. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu keliling aja di depan rumah gitu. Tapi harus rutin ya bapak ibu. Ya. Terus jangan merokok. Nih biasanya nih bapak-bapak yang suka merokok nih, jangan ini ya, jangan merokok lagi ya bapak ibu. Ya. Harus ditinggalkan merokoknya. Terus juga harus mengecek kesehatan secara rutin, terutama untuk mengecek gula darah sewaktu bapak ibu ya. Nanti bisa dilakukan setiap hari secara rutin, ataupun nanti bapak ibu kalau misalnya lagi sibuk itu nanti dilakuinnya seminggu sekali ya bapak ibu. Ya. Oke, selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pencegahannya, di sini ada pengobatan untuk diabetes ibu bapak-bapak. Jadi kalau misalkan nanti ya di antara bapak dan ibu ada yang mengalami tanda dan gejala yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, nanti bapak dan ibu nggak usah khawatir, jangan panik dulu, nanti bisa langsung konsultasi dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis pengobatan yang sesuai itu seperti apa. Jenis pengobatannya itu ada obat anti diabetes sama injeksi insulin. Nah seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Saja sekali ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa yang mau nanya? Saya. Oh iya, ibu boleh. Ya, perkenalkan saya Ibu Haura. Jadi sudah lama anak saya jatuh dari motor, terus terdapat luka di kakinya, nggak sembuh-sembuh. Itu kenapa ya? Apa itu bisa diabetes? Oh, lukanya nggak kering-kering nggak Bu? Iya, nggak kering-kering. Anaknya suka minum manis atau makan manis gitu nggak? Suka. Oh, kan tadi sudah dijelaskan ya oleh rekan-rekan saya, kalau suka minum manis-manis atau makan manis-manis gitu, kan itu banyak kadar gulanya. Nah, itu kan merupakan salah satu penyebab dari diabetes mellitus.
menjaga kesehatan kaki. Itu gimana ya, Nek, ya? Nah, kalau gimana sih cara menjaga kesehatan kaki kalau misalnya udah terkena diabetes mellitus ya? Jadi caranya itu ada 5 cara. Jadi yang pertama itu kita harus periksa kaki tiap hari untuk mengetahui apakah di kaki kita tuh ada luka, goresan, atau lekukan atau perubahan kulit pada kaki kita. Nah, cara itu bisa menggunakan cermin kalau susah. Nah, kalau misalkan nggak bisa banget gitu susah ngeliatnya, ibu bisa minta bantuan orang lain untuk melihat perubahan di kaki kita. Terus yang kedua itu kita bisa perhatikan perubahan warna atau pembengkakan pada kaki kita. Nah, perhatikan adanya perubahan warna, suhu, terus pembengkakan yang mungkin mengindikasikan masalah. Terus yang ketiga itu kita harus selalu menjaga habisan kaki. Lalu yang keempat itu kita bisa menggunakan alas kaki yang tepat dan juga nyaman. Lalu yang kelima itu kita harus selalu kontrol gula darah. Jadi gitu Ibu. Iya Nek, makasih ya Nek. Ya, sama-sama Ibu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Karena sudah cukup. Di sini saya gantian nih, yang gantian nanya. Sedia nggak? Sedia. Di sini saya akan bertanya tentang pencegahan diabetes mellitus. Ada yang tahu? Saya Boleh dijawab? yang pertama makan makanan yang sehat. Yang kedua rutin melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga menjaga berat badan dengan ideal. Yang keempat yaitu jangan merokok. Ya, bagus ya. Berarti udah pada apa nih? Baik, Bapak-bapak dan Ibu, karena diskusi kita sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, mungkin sekian dari kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak-bapak dan Ibu atas kesempatan waktunya. Kalau begitu kami pamit undur diri ya Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nek. Gimana Teh kabarnya hari ini Teh? Baik, Sus. Baik ya Teh ya. Teteh sekarang ditemenin sama ibunya ya? Iya, Sus. Dengan ibu siapa Teh? Ibu Haura. Ibu Haura ya, Iya. Teteh temannya sama ibunya Ibu Haura. Baik Teh, sebelumnya perkenalkan ya Teh ya. Saya Prof. Belvana yang berjaga di ruangan ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Udah sering ketemu ya Teh kita ya. Untuk konfirmasi lebih lanjut Teh sebagai manajemen patient safety, boleh Teh sebutkan nama dan tanggal lahirnya selagi saya cek gelang tangannya ya Teh ya, punten. Fala 9 Mei 2004. Baik, sudah sesuai dengan Teh Fala yang lahirnya tahun 2004 ya Teh, sudah 20 tahun. Baik Teh, jadi sebelumnya di sini saya bertujuan untuk melakukan perawatan ulcus diabeticum ataupun luka di kaki Teteh karena adanya diabetes mellitus yang Teteh alami. Untuk perawatan lukanya nanti saya akan melakukan pembersihan lukanya ya Teh ya. Serta akan saya ganti bolutannya sesuai dengan kondisi luka Teteh. Untuk waktunya kira-kira 5-10 menit. Apakah Teteh bersedia? Bersedia, Sus. Bersedia ya Teh ya. Sebelumnya Teteh gimana Teh kabarnya? Apakah ada demam atau gimana Teh? Ada demam. Ada demam ya Teh ya. Ibu gimana Bu demamnya? Apakah sekarang masih ada atau kemarin udah nggak ada Ibu? Kemarin sempat demam, cuma sekarang udah enggak. Cuman sekarang gak nafsu makan ya, Sus. Nggak nafsu makan ya? Iya. Berarti tadi makanannya dimakan nggak Ibu? Enggak, belum Nggak dimakan ya? Iya. Aduh Teh Fala nggak dimakan Teh makanannya dari pagi. Enggak. Kenapa Teh nggak makan? Nafsu makan. Nggak nafsu makan Teh. Masih sakit sampai nggak nafsu makan? Iya. Masih sakit ya Teh ya? Kalau begitu nanti mungkin akan saya cek ya Teh lukanya. Tapi karena Teteh nggak demam berarti insya Allah nggak ada tanda-tanda infeksi Teh di lukanya. Teteh ngerasa kakinya ada kebas atau panas gitu Teh? Enggak. Nggak ngerasa ya Teh ya? Alhamdulillah berarti nanti akan saya cek ya Teh ya. Sebelumnya terakhir lakukan perawatan luka kapan Teh? Baru kemarin. Kemarin ya. Kata perawatnya ada ngomong nggak Teh tentang lukanya? Katanya sih udah mulai membaik loh kan. Udah mulai baik ya. Tetehnya udah berapa lama Teh di rumah sakit? Udah 1 bulan, Sus. Oh udah 1 bulan Bu? Iya, ini kapan ya Sus pulangnya? Soalnya udah 1 bulan nggak pulang-pulang. Udah 1 bulan di rumah sakit aja ya Bu Iya. ya. Kalau begitu nanti akan saya cek ya lukanya, siapa tahu kalau sudah mulai ada kemerahan serta tidak ada jaringan-jaringan matinya. Setelah saya bersihkan mungkin nanti akan saya komunikasikan kepada dokter ya, siapa tahu Teteh sudah bisa pulang hari ini. Nanti akan saya cek terlebih dahulu. Kalau memang belum nanti Teteh akan dilakukan perawatan lebih lanjut ya di rumah sakit. Nanti akan saya cek terlebih dahulu ya. Nanti ini alat-alatnya juga sudah saya sediakan. Akan saya mulai sekarang. Waktunya tadi seperti yang saya bilang di awal kira-kira 10 menit ya Teh ya. Apakah Teteh bisa dimulai sekarang Teh? Bisa, Sus. Gak apa-apa dimulai sekarang. Kalau begitu saya mulai ya Teh ya. Baik Teh, saya mulai ya Teh ya. Baik Teh Fala, jadi di sini saya akan mulai ya Teh ya untuk melakukan perawatan lukanya. Mohon maaf ya Teh ya, angkat selimutnya ya Teh.
Teh di sini akan saya ganjal kakinya menggunakan bantal ya, agar lukanya juga terekspos sehingga bisa dengan mudah dibersihkannya. Saya angkat ya Teh ya celananya, mohon maaf. Baik Teh, jadi di sini akan saya bersihkan terlebih dahulu lukanya ya. Mohon maaf akan saya buka perbannya. Nanti informasikan jika terasa sakit ya Teh. Baik Teh, jadi memang karena luka sebelumnya ada eksudat yang banyak ya Teh ya. Jadi dipasangkan seperti ini. Semoga nanti setelah lukanya dibuka kita bisa lihat apakah lukanya ada kebaikan atau tidak ya Teh. Karena kan Teteh juga tidak merasakan adanya tanda-tanda infeksi ya. Jadi karena memang ini tidak terlalu lengket ya Teh terlihatnya, jadi akan saya lepasnya menggunakan alcohol swab saja ya. Tidak saya irigasi menggunakan NaCl. Informasikan ya Teh jika ada terasa sedikit nyeri. Baik ya Teh, jadi ini lukanya sudah terlihat. Ini saya melihat untuk lukanya ini karena kan Teteh karena jatuh dari motor dan juga tidak sembuh-sembuh, benar ya Ibu ya? Iya, benar. Karena jatuh dari motor ya Ibu ya. Jadi ini dinamakan dengan ulcus diabeticum karena karena iskemik Ibu. Jadi dia tuh iskemik bukan neuropati karena kan memang lukanya tidak kunjung sembuh-sembuh ya Ibu ya. Kemudian setelah saya lihat ini dasar lukanya warnanya kemerahan, alhamdulillah Neng. Lukanya sudah mulai cukup sembuh gitu karena sudah terlihat dasar lukanya ini kemerahan tapi ada sedikit nekrotik. Kemudian untuk memastikan lebih lanjut akan saya ukur terlebih dahulu ya untuk lukanya. Akan saya ukur terlebih dahulu ya panjang dan lebar dari lukanya. Untuk panjang dan lebar lukanya yaitu 7,5 cm dikali 5,5 cm ya. Alhamdulillah ada penyusutan lukanya gitu dibanding yang sebelumnya. Tidak terlalu melebar ya seperti sebelumnya ya. Saya juga melihat ini tidak ada kedalaman lukanya. Alhamdulillah Ibu, luka Nengnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian juga ini saya lihat tidak adanya eksudat ataupun selah ataupun nanah-nanah yang keluar dari lukanya. Alhamdulillah sudah membaik ya. Tapi ada sedikit nekrotik, nanti akan saya bantu dengan saya bersihkan lalu akan saya ambil nekrotiknya ya Ibu ya. Kalau begitu apa bisa saya mulai Ibu ya? Silakan, Ya. Teh akan saya mulai. Mohon maaf ya Teh ya kalau terasa sedikit sakit ya. Akan saya bersihkan lukanya, nanti bila terasa sedikit nyeri bisa diinformasikan ya Teh ya.
sudah selesai saya bersihkan, ini ada beberapa nekrotik ya Teh ya, akan saya bantu untuk potong jaringan-jaringan matinya. Akan waktu saya bersihkan ya Teh ya, akan saya gunting. Baik Teh, alhamdulillah untuk pembersihannya sudah selesai. Selanjutnya akan saya keringkan ya Teh ya. Baik Bu, jadi di sini luka tetehnya alhamdulillah sudah selesai saya bersihkan ya. Terlihat juga ini sudah mulai granulasi ataupun kemerahan. Artinya lukanya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi nanti sudah boleh pulang ya Bu ya. Insya Allah hari ini akan saya komunikasikan juga ke dokter apakah memang benar bisa pulang hari ini ataupun tidak. Tadi kan juga ada jaringan-jaringan matinya ya. Alhamdulillah juga sudah saya bersihkan ya. Sudah saya potong dan juga sudah saya gunting jaringan-jaringan matinya sehingga sudah lebih baik kondisinya. Nah karena adiknya ini kan Tefala kan sudah kemerahan ini lukanya, jadi akan saya pasangkan dressing yang baru. Jadi di sini saya menggunakan hidrokoloid. Nanti akan saya pasangkan serta akan saya berikan bantalan berupa kasar. Akan saya mulai Bu ya. Ya, silakan. Teteh akan saya ganti ya Teh ya menjadi hidrokoloid ya Teh ya. Ibu jadi kan sudah diberikan hidrokoloid tapi agar tetap ada bantalannya supaya khawatir nanti tergodas kembali dan juga luka kembali, akan saya balut menggunakan kasar kembali ya Ibu ya. Oke, alhamdulillah lukanya sudah selesai dibalut. Akan saya bereskan terlebih dahulu ya alat-alatnya. Baik Teh, jadi alhamdulillah lukanya sudah selesai dibalut ya. Ibu juga nanti diperhatikan agar luka balutannya tidak terkena dari air ya Ibu ya, agar tidak lembab. Nanti harap diperhatikan ya, tidak boleh lembab untuk daerah lukanya karena khawatir nanti akan menjadi infeksi kembali dan juga lukanya akan semakin menjadi memburuk. Karena kan alhamdulillah sudah membaik ya Ibu ya untuk lukanya ini. Nanti saya akan mengecek kembali untuk perkembangan dari lukanya dan juga untuk menginformasikan kepada dokter apakah sudah bisa pulang hari ini ataupun belum dengan melakukan perawatan di rumah. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara melakukan perawatan luka ulkus diabetikum di rumah? Sudah tahu ya Ibu ya, tapi mungkin untuk mengetahui lebih lanjut nanti akan saya berikan mengenai pendidikan kesehatan kepada Ibu agar Ibu bisa lebih paham karena kan diabetikum ulkus ini kan luka yang berangsur lama Ibu ya. Jadi bisa sewaktu-waktu jika adiknya ini misalnya memakai sepatu terlalu ketat ataupun memakai ataupun bawah kakinya tidak terasa ada luka, itu bisa muncul luka baru Ibu yang mana mungkin biasanya tidak terasa oleh si tetehnya. Nanti tiba-tiba ada luka kehitaman atau mungkin ada luka yang dalam Ibu tidak bisa terlihat. Nanti karena kan ada penurunan sensori dari si tetehnya, jadi tidak merasakan adanya luka tersebut. Jadi mungkin nanti di akhir akan saya lakukan sesi untuk pemberian edukasi ya kepada Ibu dan juga tetehnya. Kalau begitu untuk perawatan lukanya sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Teh Fala? Tidak ada ya Teh Fala ya, sudah cukup ya. Kalau Ibu sendiri apakah ada yang ditanyakan kepada saya? Sudah cukup sih, Sus. Sudah cukup ya Ibu ya. Baik kalau begitu saya izin pamit. Jika perlu apa-apa Teh Fala serta ibunya juga bisa bantu untuk memanggil saya di ruangan perawat atau nurse station. Bisa juga Teh Fala menekan tombol yang di sampingnya jika memang ibunya ataupun tidak ada yang berjaga ya di sini ya. Nanti minta tolong kalau ada makan siangnya juga dibantu ya Teh Falanya untuk makan karena tadi nggak mau makan ya Bu ya. Kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak ya, Sus. Iya dan keluar ya Ibu ya. Ya. Assalamualaikum Teh Fala, selamat siang. Siang, Sus. Baik Teh Fala, sebelumnya tadi kan saya sudah selesai melakukan perawatan ya kepada Teh Fala ya. Untuk mengkonfirmasi lebih lanjut dan juga manajemen patient safety, boleh Teh Fala sebutkan nama dan tanggal lainnya selagi saya cek dengan tangannya Teh Fala ya.
tanggal 9 Mei 2004. Sesuai dengan Tevala yang lahir tahun 2004. Tevala, sebelum perkenalkan kembali, saya Profil Fana yang berjaga di ruangan dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Jadi kan pada tadi pagi saya sudah melakukan perawatan lukanya pada Tevala. Alhamdulillah lukanya juga sudah menunjukkan adanya granulasi ataupun kemerahan. Tadi juga sudah saya konfirmasikan kepada dokter bahwasannya kata dokter lukanya sudah membaik sehingga Tevala boleh pulang hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya, Tevalanya boleh pulang hari ini. Nah selanjutnya karena khawatir kan Tevala nanti bakal di rumah, untuk mengkhawatirkan apabila lukanya nanti menjadi kunjung lebih parah atau sebagainya, akan saya berikan edukasi terlebih dahulu kepada Tevala dan juga ibunya untuk meminimalisir kemungkinan adanya lukanya ini menjadi tidak terawat dengan baik di rumah. Nanti untuk perawatan luka ini bisa Tevala dan juga Ibu Haura bantu lakukan kepada Tevala di rumah. Tapi khawatir tidak bisa atau mudah steril, bisa dibantu untuk melakukan home care dengan cara menelpon perawat home care untuk ke rumah. Nah nanti tadi Bu Haura apakah melihat tadi pada saat saya membersihkan lukanya? Lihat Sus. Dilihat ya Ibu ya. Nanti jika ingin membersihkan luka Tevala bisa dilakukan seperti itu, tapi tetap memperhatikan konsep yang bersih ataupun steril. Konsep steril ya Ibu ya. Ibu bisa melakukan pembelian alat-alat yang tadi saya sudah lakukan. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah mengenai modern dressing atau penutup lukanya. Jadi, luka Tevala ini harus diperhatikan lebih lanjut, khawatir jika terjadi adanya kondisi yang lebih buruk. Oleh karena itu akan melakukan edukasi. Untuk waktunya kira-kira 15 sampai 20 menit, apakah bersedia? Bersedia Sus. Bersedia, kalau begitu bisa langsung saya mulai ya. Di sini akan saya paparkan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tevala dan juga Bu Haura ya ketika di rumah nanti. Sebelumnya akan saya paparkan terlebih dahulu mengenai lukanya. Jadikan ulcus diabeticum atau yang dialami dengan Tevala ini adalah kondisi ketika luka-luka yang dialami oleh Tevala tidak kunjung sembuh sehingga mengkhawatirkan kondisi yang lebih parah. Oleh karena itu di sini saya menyiapkan hal yang perlu diperhatikan oleh Tevala dan juga Bu Haura. Di sini yang pertama ada luka nekrotik hitam. Luka nekrotik hitam seperti yang terlihat ini warnanya kehitaman ya. Artinya sudah ada penurunan saraf-saraf di dalam luka seperti ini sehingga luka-luka seperti ini penanganannya jika tidak kunjung membaik bisa diamputasi. Oleh karena itu mengkhawatirkan banget ya. Makanya diperhatikan ya Tevala jika mengalami kondisi seperti ini. Kira-kira sudah tahu bentukan di aslinya seperti apa? Belum tahu Sus. Belum tahu ya. Jadi seperti ini, bisa Bu Haura lihat ya. Seperti ini lukanya hitam keseluruhan ataupun seperti ini. Nah untuk luka-luka seperti ini juga ada penanganannya. Penanganannya itu bisa Ibu Haura oleskan ini hidrogel. Mulai Ibu Haura lihat terlebih dahulu. Hidrogel ya Ibu Haura ya. Nanti hidrogelnya diberikan kepada luka-luka yang seperti ini jika terjadi di Tevala, tapi insya Allah tidak terjadi ya Tevala ya. Bisa diberikan itu lalu ditutupkan dengan transparan film seperti ini. Agar mengapa harus ditutup dengan transparan film? Agar nanti salapnya ini menyerap ke kulit Ibu Haura, tidak menyerap ke kasa. Kalau ditutup menggunakan kasa ya. Tapi nanti setelah ditutup menggunakan transparan film bisa langsung dilanjutkan dengan ditutup menggunakan kasa. Dibalut agar dia tetap lembab, tetap tebal gitu ya. Ada penghalangnya, tidak langsung menjadi luka baru seperti itu. Apakah Ibu Haura sudah paham mengenai luka nekrotik? Berarti nanti dikasih hidrogel dulu, lalu dikasih transparan film, sama dikasih kasa ya terakhir ya? Betul banget Ibu Haura, nanti seperti itu ya Bu Haura ya Terus. dilakukannya. Tapi semoga Tevala tidak ada kondisi seperti itu ya. Amin. Selanjutnya di sini ada luka slough. Luka slough ini adalah luka yang bertanah ataupun yang bisa mengeluarkan cairan-cairan. Biasanya cairannya berwarna putih ataupun kemerahan. Nah, dikhawatirkan juga bila cairannya berwarna kehijauan yang mana menunjukkan adanya infeksi. Kalau lukanya ada kehijauan artinya tanda-tanda infeksi. Bisa juga disertai demam yang dirasakan oleh Tevala. Nanti ketika luka-luka slough seperti ini akan diperhatikan juga lebih lanjut. Kalau luka slough itu biasanya bentuk aslinya kayak gimana ya Sus? Nah baik Bu Haura, jadi begini Bu Haura, luka-luka yang slough biasanya. Di sini ada muncul kekuningan, di sini juga ada muncul kekuningan, cairan-cairan. Biasanya luka-luka seperti ini adalah luka-luka yang bau, yang menimbulkan cairan-cairan yang keluar dari lukanya. Nah untuk luka ini sendiri biasanya terjadi dikarenakan Tevala pakai sepatu yang terlalu ketat. Pakai sepatu yang terlalu kencang gitu ya, sepatu yang sempit dan juga tidak merasakan adanya luka. Tapi tetap dipakai sepatunya dan lama-kelamaan tidak terasa lama-lama lukanya sudah membesar seperti ini. Jadi juga Tevala harus diperhatikan ya Tevala ya untuk menggunakan alas kaki yang tidak terlalu ketat, tidak terlalu sempit. Dan juga diharapkan kalau misalnya menggunakan kaos kaki dan juga kaos kakinya sudah basah harus diganti. Kaos kaki juga harus digunakan sehari sekali saja ya, tidak boleh digunakan berkali-kali. Karena kan rentan infeksi ya, rentan menjadi luka. Nah kalau luka-luka seperti ini kan ada bolongannya ya, ada bolongan seperti ini harus ditutup dengan menggunakan ribbon. Di sini ada ribbon yang sudah saya siapkan ya supaya bisa Tevala dan juga Bu Haura lihat, bisa dilihat seperti ini.
seperti itu ya ribonya ya. Nanti lukanya dibersihkan seperti yang tadi saya lakukan. Tapi kalau luka seperti ini bisa diberikan irigasi dari NaCl. Irigasi atau irigasi cairan infus. Nanti akan saya informasikan juga ya mengenai cairan infusnya. Lalu ditutup lubang-lubang ininya menggunakan ini tadi, ribbon. Digunakan menggunakan ribbon agar nanti eksudat-eksudatnya bisa terserap dengan baik sehingga tidak menjadi luka yang lebih parah. Berarti nanti ini dimasukin ke lukanya ya? Betul banget Bu Haura, dimasukkan sehingga tidak ada lagi ruang-ruang kosong ya. Jadi ruang kosong ini harus ditutup kembali. Nanti setelah digunakan ribbon maka bisa Teh Fala dan juga Bu Haura tutup menggunakan kasa agar ada bantalannya juga, agar lebih aman sehingga tidak mudah muncul luka-luka yang baru. Nah itu untuk luka yang kedua dan juga ketiga yaitu Shock dan juga infeksi. ya betul banget ya. Nah selanjutnya luka granulasi adalah luka yang tadi sudah Teh Fala alami, artinya lukanya sudah membaik kalau sudah granulasi. Jadi kalau sudah granulasi ini munculnya kemerahan seperti ini. Kemerahan seperti ini munculnya. Nah kalau granulasi ini seperti yang tadi telah saya berikan juga kepada Teh Fala, akan diberikan hidrokoloid. Contoh hidrokoloidnya seperti ini. Seperti ini ya Bu Haura ya hidrokoloidnya. Contoh lukanya itu seperti ini. Untuk granulasi kemerahan seperti ini, tapi sudah tidak ada lubang, sudah tertutup. Itu artinya sudah membaik belum Sus? Iya sudah membaik Bu Haura kalau sudah seperti ini. Makanya tadi alhamdulillah Teh Fala sudah boleh pulang ya, karena sudah granulasi. Tapi luka-luka granulasi ini harus diperhatikan lebih lanjut agar tidak menjadi slow kembali. Jika penanganannya tidak cukup baik, maka akan memperparah. Makanya diperhatikan ya. Itu untuk hidrokoloidnya ya. Nanti bisa digunakan langsung diberikan di atasnya saja, lalu diberikan juga bantalan kasa. Apakah sudah paham mengenai luka yang granulasi? Sudah paham. Sudah paham ya? Nah alhamdulillah sekarang kita lanjut ke luka terakhir. Jadi yang terakhir ini adalah luka ketika memang sudah menuju kesembuhan ataupun sudah menjadi lebih baik, karena kan memang khawatir ulcus diabeticum ini sulit untuk sembuh ya. Tapi ada yang namanya proses epitelisasi, artinya lukanya sudah menjadi lebih baik kembali. Yang mana epitelisasi ini kemajuan dari granulasi, artinya lukanya sudah muncul ping-ping seperti ini. Jadi kan kemerahan ya, sekarang menjadi pink seperti ini. Berarti itu jauh lebih baik lagi ya? Iya betul, Bu Haura jauh lebih baik lagi. Untuk aslinya seperti ini, sudah ada pink-pink seperti ini ya. Kalau untuk luka seperti ini, untuk dibersihkannya, Bu Haura jika ingin membersihkan jangan tekan-tekan lukanya. Kalau tekan-tekan lukanya nanti khawatir malah lukanya ini menjadi trauma ataupun kaget. Yang tadinya sudah mau sembuh, malah nanti kondisinya bisa memperburuk kembali. Kalau dibersihkan, bisa dibersihkan di area-area sekitarnya saja. Lalu untuk pemberian dressingnya ataupun penutup lukanya, bisa diberikan gel seperti ini juga, hidrogel ya. Diberikan hidrogel menggunakan cotton bud, diambil lalu diberikan hidrogel di sekelilingnya. Setelah diberikan hidrogel, bisa ditutup juga menggunakan extratin ataupun transparan dressing yang tadi, yang seperti ini ya. Bisa ditutup menggunakan itu. Nah untuk luka seperti ini tadi diperhatikan jangan Jangan ditekan-tekan. Ya betul, jangan ditekan-tekan ya Bu Haura ya, Teh Fala juga ya. Jadi harus diperhatikan. Nah ini merupakan luka dari ulcus diabeticum. Kemudian ada juga ulcus decubitus ataupun luka tekan. Teh Fala kalau tidur apakah gerak-gerak atau diam aja biasanya? Gerak-gerak ya, alhamdulillah ya, nggak terlentang terus gitu ya. Jadi Teh Fala kalaupun tiduran harus sering-sering membolak-balikan badan, tidak boleh terlalu sering terlentang seperti ini ataupun miring terus gitu tuh, karena khawatir akan menjadi seperti ini Teh Fala, ulcus decubitus ataupun luka tekan. Ini bisa terjadi karena ada penekanan secara terus-menerus. Misalnya Teh Fala tidurnya terlentang terus-menerus dan juga tidak merasa adanya luka, tiba-tiba sudah menjadi parah seperti ini. Harus diperhatikan ya. Ibu Haura juga bisa bantu ingatkan Teh Falahnya. Ini yang kalau di tidurnya miring terus nih, tidak berpindah-pindah misalnya. Tapi ini lebih sering terjadi kepada pasien yang dirawat di rumah sakit. Misalnya dia dirawat di rumah sakit kemudian tidak sadar, tidurannya terus terlentang, akhirnya menjadi seperti ini. Kalau ini yang terus-terusan miring sehingga tidak terasa adanya luka, sehingga sudah sampai separah ini. Jadi ini harus diperhatikan ya, Teh Fala dan juga Ibu Haura. Jadi harus diperhatikan posisinya juga. Kemudian ini terjadi bisa juga karena kulitnya terlalu kering sehingga mudah terjadi adanya goresan. Tapi biasanya ini terjadi kepada memang pasien-pasien diabetes yang sudah keparah gitu kondisinya, sehingga kulitnya juga harus tetap lembab. Jadi prinsip dari perawatan luka ini adalah lembab. Jadi setiap luka yang kering harus dilembabkan. Jadi misalnya ini kan terlihat ada seperti ini ya, ini karena lukanya kering. Jadi kulitnya kering, jadi terkena goresan akan menjadi seperti luka seperti ini.
begitu ya Teh Fala dan juga Bu Haura. Jadi harus diperhatikan ya kondisinya. Untuk kakinya sendiri kan ini kakinya alhamdulillah sudah di bagian granulasi. Nanti jika ingin melakukan perawatan sendiri di rumah ataupun untuk kaki sebelahnya kan tidak ada luka apa-apa. Nanti jika ingin dicuci, dibersihkan seperti biasa, disabunin, kemudian ditekan-tekannya jangan terlalu kasar dan juga sering-sering diberikan lotion. Diberikan lotion ya Ibu ya, kakinya ya Teh Falah ya, badannya dan juga kakinya diberikan lotion karena khawatir jika kering mudah terjadi luka. Kan kalau luka sulit sembuh ya, Teh Falah juga sudah mengalami ya. Kalau luka itu sedikit saja akan sulit sembuh. Kalau begitu mungkin itu saja edukasi yang dapat saya berikan ya, pendidikan kesehatan. Mau tanya, Sus, Iya boleh. kalau nanti di rumah itu bersihkan lukanya berapa kali sehari ya? Baik Bu Haura, jadi untuk bersihkan lukanya ini sehari sekali Bu Haura, jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Jangan sampai nanti seminggu sekali ataupun 2 hari sekali, nanti lukanya keburu kotor kembali ya. Kalau kotor nanti kan muncul banyak bakteri, akhirnya bisa menjadi lebih parah. Karena kan alhamdulillah kondisi Teh Falah sudah membaik ya, jadi harus rajin-rajin dirawat mengenai lukanya ini. Bagaimana Bu Haura dan juga Teh Falah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup sih. Sudah cukup ya alhamdulillah. Kalau sudah cukup berarti Teh Falah dan juga Bu Haura sudah siap ya untuk nanti Teh Falahnya bisa pulang lalu dilakukan perawatan di rumah. Nanti bisa juga menggunakan alat-alat yang tersedia di rumah saja. Seperti tadi kan saya menggunakan bengkok itu ya. Bisa Bu Haura menggunakan baskom saja untuk menadahi airnya. Nanti bisa diguyur menggunakan cairan infus atau NaCl. Nanti akan saya tunjukkannya mengenai alat-alatnya. Kalau begitu saya izin pamit. Nanti Ibu Haura bisa mengurus ke administrasi ya untuk pengurusan pemulangan dari Teh Falahnya. Teh Falah kan alhamdulillah sudah bisa pulang, dijaga kesehatannya Teh Falah ya. Nanti lukanya dirawat baik-baik agar tidak semakin parah. Kalau begitu akan saya ambil kembali ya. Ini nanti bisa Teh Falah dan juga Bu Haura lihat ya di rumah. Bisa diingat-ingat mengenai merek-mereknya. Merek lainnya juga boleh asal sesuai misalnya hidrokoloid ataupun ribon. Nanti dibeli sesuai dengan luka yang terjadi di Teh Falah ya. Bu Haura dan juga Teh Falah saya izin pamit kalau begitu. Terima kasih banyak. Semoga nanti Teh Falah tidak kembali ke sini karena lukanya ya. Semoga Teh Falah bisa lekas sembuh. Kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya, Sus. Iya, izin keluar ya. Ya.